agenda sidang kita hari ini? Oke, agenda kita hari ini masih dalam pemeriksaan saksi terkait daripada tindak pidana korupsi yang diduga di Opu Selatan tentang lapangan sepak bola. Yang dihadirkan oleh jaksa hari ini yaitu Pak Zainal Abidin dan ada juga Pak Irhani dari Dinas Dispora Provinsi, dan terus ada bendahara salah satu kades dari Opu Selatan. Dari keterangan saksi itu apa aja diantaranya, Pak? Dari keterangan kades dan kebenaran dia bendahara, hanya dia mengatakan menerangkan itu yaitu adanya pengambilan uang, dan terus uang itu disetorkan kepada terdakwa, yaitu terdakwa satu, yaitu Pak Zainal Mutadir. Dan dari Dispora Provinsi Sumatera Selatan, dia menerangkan bahwa sebelum adanya kemarin itu bertemu dengan Pak Zainal Abidin yang memberitahu bahwa Pak Zainal Abidin ini ada membawa secerca kertas, yaitu dengan adanya proyek di Kemenpora untuk 30 desa lapangan sepak bola, itu sudah diberitahukan kepada Dinas Dispora Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebelumnya juga itu Dispora juga sudah pernah mengajukan ke Kementerian, namun Kementerian tidak mengabulkan yang diajukan, namun faktanya yang dibawa oleh Pak Zainal Abidin ini yang dikabulkan. Dari keterangan Zainal Abidin sendiri ada fakta yang terungkap nggak di persidangan? Pak Zainal Abidin itu tadi banyak kita tanyakan, apalagi kita selaku PH daripada terdakwa 2, yaitu pada Akmal Jailani, itu di dalam pengurusan di tahun 2015 itu beliau itu adalah salah satu pengurus DPW PKB Sumatera Selatan, dan beliau juga tadi menerangkan bahwa pada saat itu menterinya untuk Menteri Pemuda dan Olahraga itu adalah dari PKB, yaitu Saudara Imam Nahrawi, dan juga beliau mengatakan keterlibatan daripada Akmal Jailani, beliau kenalnya juga adalah dari caleg PKB, yaitu klien kita pada saat itu Ketua DPC PKB Opu Selatan. Itu. Dari indikasinya sendiri untuk Zainal Abidin ini kita menanggapinya gimana, Kak? Di dalam keterangan beliau adalah pengurus yaitu ke kementerian yang ketemu dengan Saudara Robah, katanya di menteri. Saudara Robah itu menunjuk lagi kepada Dinas Dispora Provinsi Sumatera Selatan, dan terus juga untuk menyambung-nyambungkan yang lainnya, dan terus juga beliau juga membelikan tiket kepada kades-kades yang mau bintek oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu. Dan tadi itu ditanya oleh hakim, apa sih sebenarnya tujuan saudara ikut serta di dalam kepengurusan untuk proyek sepak bola ini. Nah, jadi tadi dijawabnya adalah untuk mendapatkan proyek. Oh, jadi ada indikasinya ke Zainal Abidin itu besar ininya, kayak kemungkinan proyek-proyeknya. Beliau tadi mengatakan di dalam persidangan ya semuanya diterangkan kalau untuk proyek TOI semuanya beliau menangani, namun kita tanyakan untuk keterkaitan pada proyek untuk di Opu Selatan dan di desa-desa lain, bahkan kita tanyakan tadi keterlibatan terhadap anggota PKB yaitu Saudara Paradis yang sekarang ini beliau juga tadi menerangkan sudah di dalam lapas, sudah masuk, sudah ada putusnya. Selaku juga beliau itu adalah anggota struktur daripada DPW PKB. Namun kita tanyakan apakah ada keterlibatan partai di sini, beliau mengatakan menutupin dan mengatakan tidak ada. Namun ini makanya kita buat permintaan klien kita Akmal Jailani ini adalah kita permohonan untuk JC ini mau kita bongkar. Apa yang mau kita bongkar di sini? Kita mau mengetahui, karena semua publik, semua orang juga tahu kok Akmal Jailani ini, mohon maafnya, keuangannya bagaimana. Nah, kita yang mau cari ini siapa yang mendanai beliau dan siapa yang menyuruh beliau, dan proyek ini untuk siapa semuanya diserahkan. Inilah nanti mudah-mudahan nanti pada saat JC ini terbongkar, mudah-mudahan harapan kita keadilan ini ditegakkan. Jangan yang klien kami bahasanya dikorbankan jadi menangis, yang lain tersenyum, padahal itu sama-sama berkawan katanya. Sampaikan tadi keterkaitan ya, bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan perkara yang sama terkait adanya refokusi bantuan dana ini ya di desa-desa lain, di daerah lain yang sudah menjadi perkara pidana, itu sudah menjadi satu keterkaitan.
Karena tadi majelis hakim menganggap tidak ada keterkaitan, itu tetap ada keterkaitan. Jadi dan nyatanya dalam fakta persidangan Zainal Abidin adalah terkait juga di daerah-daerah lain karena dia yang mengurusi bolak-balik ke kementerian. Dengan kata lain, Zainal Abidin ini bisa dijadikan otak dari perkara ini nggak? Yang menyimpulkan itu nanti putusan ya, artinya tapi fakta sementara ini ya seperti itu.